Kobaran api menghanguskan pabrik sepatu yang terletak di Wadung Asri, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan pabrik dan menjalar ke beberapa bangunan lainnya. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api membesar. Lokasi pabrik yang berada di tengah permukiman penduduk membuat petugas sempat alami kesulitan menembus lokasi. Itu pabrik apa, Pak? Bikin apa, Pak? Produksi sendal sepatu. Kejadiannya jam berapa tadi, Pak? Tadi sekitar jam 5. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran mengerahkan 7 unit mobil padam ke lokasi. Puluhan orang ditangkap dalam penggerebekan kasus narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta. PT KAI menghapus aturan jaga jarak duduk bagi pengguna KRL dan menghapus aturan wajib tes PCR atau antigen kereta jarak jauh. Rusia mengumumkan gencatan senjata kemanusiaan di Ukraina. Halo, selamat malam pemirsa. Penggerebekan narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta berlangsung dramatis. Puluhan terduga penyalahgunaan narkoba ditangkap polisi. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Kejar-kejaran mewarnai penggerebekan narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta, Rabu pagi. Sejumlah pelaku mencoba kabur dari kejaran anggota Satres Narkoba, Polres Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya. Terduga pelaku bersembunyi di sekitar rumah-rumah warga. Akhirnya salah satu ditangkap di sebuah gubuk dan digiring menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terduga pelaku disambut histeris keluarganya. Penggerebekan pun dilanjutkan di rumah lain. Dari pelaku lain, polisi menemukan barang bukti narkoba. Namun di tengah penggerebekan, polisi sempat mendapat perlawanan sekelompok orang yang menyerang menggunakan kembang api. Meski demikian, polisi berhasil menjaring 28 orang terduga pelaku. Dari 28 orang, 12 diantaranya adalah wanita dengan berbagai usia. Dalam penggerebekan, polisi menyita barang bukti 1.500 butir pil ekstasi, paket ganja, dan tembakau sintetis, serta 350 gram sabu. Hasilnya adalah dalam 3 jam kita temukan 28 tersangka, 16 diantaranya laki-laki, sisanya adalah wanita. Kemudian barang bukti narkotika diantaranya diamankan ini 350 gram sabu, 1.500 ekstasi, dan juga jenis narkotika lainnya. Peredaran narkoba sangat marak di Kampung Bahari, bahkan narkoba dijual dalam paket hemat siap saji. Para terduga pelaku kemudian digiring ke kantor polisi untuk diperiksa. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang anak tewas tenggelam di Waduk Rambutan 2 Ciracas, Jakarta. Korban tewas tenggelam karena terpeleset saat mencari udang di pinggir waduk. Warga Bungur 2 Ciracas mengevakuasi jasad bocah 9 tahun yang tewas tenggelam di Waduk Rambutan 2. Warga berupaya memberikan pertolongan, namun tak berhasil. Menurut warga, peristiwa bermula dari korban dan adiknya yang mencari udang di pinggiran waduk menggunakan tali yang diikat dengan tutup kipas angin. Namun kaki korban tersangkut tali hingga terpeleset dan jatuh ke waduk.
Adik korban sempat berteriak minta tolong warga dan kurang dari 1 jam korban berhasil ditemukan. Sempat sekolah. Barusan di rumah, udah beres sekolah, udah foto, udah ngumpulin tugasnya, udah difotoin tugasnya. Dia keluar nggak tahu kemana, pasti cariin mau disuruh ke warung, nggak ada. Ada yang ke rumah barusan, saya baru datang, baru habis nyariin. Ada yang ngasih tahu barusan, makanya barusan di sini. Jasad bocah malang ini disemayamkan di rumah duka sebelum kemudian dimakamkan. Dari Jakarta, Pio Manik, iNews melaporkan. Mayat seorang pria ditemukan mengambang di aliran Sungai Kreo, Semarang, Jawa Tengah. Polisi belum memastikan penyebab kematian korban. Warga perumahan Grand Hill, Kalipancur, Semarang, Jawa Tengah dikejutkan dengan temuan sesosok mayat yang mengambang di aliran Sungai Kreo di belakang area perumahan. Informasi temuan mayat pria tak dikenal tanpa busana itu awalnya diketahui sejumlah anak yang hendak memancing di sekitar lokasi. Tim SAR gabungan dari Badan Pencarian dan Penyelamatan Jawa Tengah mengevakuasi korban dari tengah sungai dengan aliran air yang cukup deras. Polisi belum bisa memastikan mayat ini merupakan korban tindak kriminal atau kemungkinan karena ada penyebab lain kematian korban. Selanjutnya ditemukan mayat dalam keadaan terbungkuk, telanjang, dengan kondisi sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Selanjutnya yang bersangkutan diperkirakan berusia antara 40 sampai 50 tahun. Penanganan selanjutnya kita serahkan ke Inafis untuk penyelidikan lebih lanjut. Kejadian diperkirakan sekitar 13.30. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang untuk divisum. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Seorang pengasuh pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat dibacok saat berzikir di musola. Pelaku juga membacok istri dan keponakan korban. Inilah rekaman video amatir saat pelaku diamankan setelah berupaya membacok pengasuh pondok pesantren An-Nur di Desa Tegal Mulia, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pelaku melancarkan aksinya saat korban tengah zikir di musola. Sebelum membacok korban, pelaku sempat membacok istri dan keponakan korban di rumahnya. Pelaku baru bisa diamankan setelah warga beramai-ramai menangkap pelaku yang hendak kabur. Tersangka ini pertama datang ke pesantren menanyakan Pak Kiainya tidak ada, sehingga istrinya lah yang menjadi sasaran tersangka dan keponakannya. Setelah dari rumah Pak Kiai, karena Pak Kiai tidak ada, maka tersangka mencari Pak Kiai yang biasanya malam Rabu ini wirid di musola ini. Akibat kejadian ini korban mengalami luka parah di bagian kepala, sementara istri korban kritis dan masih dirawat di Rumah Sakit Cirebon. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Aksi kekerasan berujung hilang nyawa terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Seorang mantan kepala desa dianiaya hingga tewas. Pertengkaran antara beberapa warga dengan seorang mantan kepala desa terjadi di sebuah warung kopi di Dusun Sungai Baung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sekelompok orang yang sedang menikmati hiburan di warung kopi tiba-tiba didatangi mantan kepala desa bersama rekan-rekannya. Bentrokan tak terhindarkan hingga keluar warung kopi. Akibatnya, mantan kepala desa tewas bersimbah darah. Tak berapa lama, pelaku ditangkap polisi. Dia tiba-tiba datang aja. Datang ke tempat warung kopi? Iya. Ancam. Saat itu kamu sudah duluan datang? Iya. Alhamdulillah, pelaku 4 semuanya dapat kita lakukan penangkapan. Tidak lebih kurang dari 4 jam dari kejadian. Ini merupakan sangat cepat dan perlu kita berikan apresiasi. Polisi menyita barang bukti dan juga mendalami motif penganiayaan. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan wanita muda di Sawah Besar, Jakarta meminta maaf kepada keluarga korban. Tersangka mengaku melakukan aksi biadabnya secara spontan karena sakit hati akibat cintanya tak berbalas. Dengan menundukkan kepala, tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Ayu Wulandari di Sawah Besar, Jakarta Pusat meminta maaf kepada keluarga korban. Untuk keluarga korban, saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga spontan ngelakuin ini. Korban yang merupakan teman dekat pelaku dibunuh di sebuah kamar kos. Sebelum membunuh, pelaku mencekik korban hingga pingsan dan memerkosanya. Tidak memakan waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku di Gadu Pos Kelambing dekat rumah pelaku. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berusaha dihilangkan pelaku. Sementara itu, tim penyidik hingga kini masih menunggu hasil tes kejiwaan tersangka. Tersangka didalami tentang masalah kejiwaannya, ini sedang kita dalami. Kita juga berkoordinasi kepada Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan hasilnya belum keluar. Sedang dilakukan observasi seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal 338 KUHP, subpasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama-lamanya atau 15 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kelompok separatis teroris Papua kembali berulah. Kali ini mereka menyerang pekerja bangunan proyek rumah dinas sosial di distrik Sugapa, Papua. Seorang pekerja luka sabetan senjata tajam di bagian punggung. Pekerja proyek pembangunan rumah dinas sosial Pemda Intan Jaya di distrik Sugapa, Papua diserang orang tak dikenal yang diduga merupakan anggota kelompok separatis teroris Papua. Pekerja berinisial AK diserang saat berada di lokasi proyek. Korban terluka di bagian punggung dan langsung dibawa ke rumah sakit Nabire. Sementara rekan korban yang saat kejadian berada di lokasi dapat menyelamatkan diri. Nabire, ya. Jadi saat itu dia menyampaikan pada saksi yang menolong bahwa saya tadi ditebas atau dibacok dengan parang oleh seseorang dan mereka lari dan mengamankan diri dan mereka berupaya untuk mendapatkan jalan. Ternyata pukul 09.50 inilah ketemu salah satu saksi, kemudian oleh saksi dibawa ke rumah sakit di Intan Jaya, terus kemudian lakukan perawatan oleh tim medis, ya, untuk karena lubangnya atau goresan sangat perlu pengobatan secara intensif dengan panjang 16 cm dan kedalaman ada 5 cm, langsung dilakukan pemperbalan dan penjahitan oleh dokter setempat agar darah tidak banyak keluar. Terus kemudian tidak lama sekitar pukul 12.30 korban dapat dievakuasi ke Nabire untuk dilakukan. Pemirsa, unjuk rasa buruh menuntut pembayaran upah di kantor Dinas Tenaga Kerja di Pematang Siantar, Sumatera Utara berujung ricuh. Informasi selengkapnya usai jeda.